Halo semuanya, perkenalkan nama saya Revalia Salsabilandriana, berNIM 2412328, ingin menjelaskan codingan saya berdasarkan video bahasa pemrograman dari 1 sampai ke 9. Pertama, untuk mendapatkan halaman login seperti begini, kita membuat terlebih dahulu halaman code-nya atau login XML-nya seperti ini. Lalu untuk mengatur logo itu kita menggunakan image view. Pertama, bagaimana supaya kita bisa memasukkan gambar logo Amicom tersebut kalau di punya saya? Itu caranya kita download terlebih dahulu di Google, kita buka file explore masing-masing di laptop kita, lalu kita copy file atau foto gambar logo Amicom tersebut, lalu kita paste di drawable. Di sini nanti otomatis dia akan masuk ke drawable, lalu kita panggil di codingannya menggunakan search drawable, lalu nama foto kita. Setelah itu bagaimana supaya logonya di tengah seperti begini, itu kita menggunakan layout Gravity Center. Selanjutnya untuk mengatur login, NIS, dan password ini kita menggunakan text view. Untuk mengatur kotak bolong seperti ini kita menggunakan edit text. Kalau kita lihat di kotak bolong tersebut itu ada masukan NIS, masukan password. Nah, dua tersebut itu seperti transparan atau tidak tebal seperti NIS, password, dan login. Itu karena kita menggunakan hint yang ini. Lalu masing-masing kotak bolong tersebut kita berikan ID. Lanjut untuk button, kita berikan ID juga supaya ketika ditekan itu bisa masuk ke halaman dashboard. Lalu kita masuk ke kantar mukanya. Di sini kita terlebih dahulu membuat variabelnya, ada edt NIS, edt password, button login atau button login. Itu semua dari ID di XML ini. Yang ini, ID ini, dan yang ID NIS tadi. Itu kita deklarasikan dulu di sini atau membuat dulu variabelnya. Setelah itu bagaimana caranya supaya ketika login, button login ditekan itu kita bisa pindah halaman. Itu kita menggunakan button login dot set on click listener, lalu membuat variabel pindah dengan intent, dan ini this ini berarti dari halaman login atau ya halaman ini, lalu kemana? Ke halaman selanjutnya itu halaman dashboard seperti begini. Ketika kita klik, langsung pindah ke halaman dashboard. Nah, di halaman dashboard diatur di sini. Di halaman dashboard ini, bagaimana caranya supaya kita bisa mendapat foto profil dengan nama di sini. Untuk foto profil, seperti tadi kita atur di image view, dan untuk nama saya mengaturnya di text view. Lalu bagaimana supaya bisa akun pengumuman materi nilai prestasi dan logout ini terbagi seperti ini? Kita menggunakan card view. Nah, pertama kita buat dulu linear layoutnya dengan ukuran dari akun ke pengumuman ini ukurannya 12. Lalu untuk membaginya dua itu, akun ini 6 dan pengumuman ini juga 6. Masing-masing card view-nya bernilai 6. Lalu seperti tadi kita buat ID-nya CV akun. Lalu untuk gambarnya kita masukkan di image view yang ini seperti tadi. Untuk logo Micom juga sama, untuk akun juga sama. Lalu namanya kita menggunakan text view. Selanjutnya materi juga seperti itu, kita hanya sisa copy dan paste saja ke bawah. Selanjutnya di dashboard antarmuka ini ketika akun dipencet, ini akan masuk ke halaman akun atau ke bagian akun, itu karena kita mengaturnya di sini. Ini. Dan CV seperti button login tadi. Ketika kita tekan, dia akan pindah dari halaman ini atau halaman dashboard ke halaman akun. Lanjut, pengumuman juga sama, materi juga sama, nilai juga sama, semuanya juga sama. Lanjut, ketika kita menekan akun, ini akan masuk ke halaman akun. Itu diaturnya di sini. Nah, di sini sama seperti halaman login tadi, kita hanya merubah text view-nya dan kotak bolongnya atau edit text-nya di sini. Selanjutnya ada pengumuman. Pengumuman ini kita aturnya di sini. Nah, kita buat dulu list view-nya agar bisa berjejer seperti ini atau dari pengumuman Amikom pertama sampai ke 10, ini kita menggunakan list view.
Lalu diaturnya di pengumuman item. Di sini teks judul pengumuman dengan teks tanggal ini kita pakai terlebih dahulu untuk contoh atau dasarnya saja. Nanti kenapa di sini bisa pengumuman Amikom 1, 2 bahkan tanggal, itu nanti kita atur atau gantinya di pengumuman .kt yang ini. Ini lihat, ini kita buat dulu variabel judulnya, kita buat variabel tanggalnya, terus kita input isi dari tanggal dengan judulnya, pengumuman Amikom 1 dan tanggal 1 Januari 2024. Kita isi dulu data judul dengan tanggalnya, lalu kita gantinya di pengumuman underscore item.kt di sini. TV judul ini untuk ini. Kan ID dari text view itu TV judul. Nah, kita panggil di sini TV judul. Teks tipe datanya teks view ya. Tipe datanya ini teks. Lalu kita ganti judul. Judul itu dari mana? Dari tadi yang pengumuman ini. Ini kan judul. Nah, kita ganti di pengumuman KT-nya jadi judul juga. Begitu juga dengan tanggal. Jadi nanti ketika kita running aplikasinya, otomatis yang tadi judul pengumuman dengan tanggal itu akan otomatis terganti karena sudah kita ganti di sini. Lanjut, ketika keluar dari sini, kita masuk ke materi. Nah, bagaimana bisa eh, ada buku, ada judul materi dengan nama guru, itu kita buat dahulu di materi item. Jangan lupa kita membuat terlebih dahulu, eh, ketika dashboard ke halaman materi, kita buat terlebih dahulu defaultnya seperti ini. Lalu di sini bisa terbagi dua itu karena num columns 2. Terus kita berikan ID. Lalu untuk mengatur foto buku ini, materinya dan nama dosennya atau nama gurunya, itu kita aturnya di materi underscore item yang ini. Seperti gambar tadi, kita juga copy dari file Explorer yang sudah kita download terlebih dahulu, lalu paste di drawable. Text view-nya juga sama, seperti ini. Ini ada dua text view untuk judul dengan untuk nama guru. Nah, seperti pengumuman tadi, kita buat dulu variabel judulnya dengan variabel namanya untuk menggantikan teks yang di XML ini. Kita input dulu data-datanya, data judul dengan data nama, lalu kita ganti di materi item. Kita panggil dulu nama ID-nya, kita deklarasikan tipe datanya, lalu kita gantikan dengan judul yang sudah kita buat atau yang sudah kita input di materi.kt. Nanti otomatis ketika kita running yang tadinya hanya judul materi itu akan terganti dengan judul atau isi dari variabel judul tersebut seperti ini. Lanjut untuk membuat nilai. Di sini kita mengaturnya di sini. Ini ketika kita masuk, ini sudah ada defaultnya. Ini, ini kita masuk. Untuk contoh saja ini sudah ada defaultnya. Saya halaman nilai UTS. Eh, lihat, kalau kita lihat di atas, ini kan sebenarnya button. Cuman kita membuat lebih unik, jadi kita buatnya kotak. Bagaimana caranya? Kita menggunakan material button, lalu kita menambahkan eh, corner radius 0 dp ini. Nanti jadinya kotak seperti ini. Jangan lupa memberikan ID dengan nama buttonnya. Lalu eh, ini yang default ini saya halaman nilai UTS itu diaturnya di fragment container view yang ini. Kita berikan ID-nya juga. Lalu ketika kita pencet was dulu agar berubah defaultnya. Nah, agar bisa seperti ini, ketika kita pencet UAS langsung muncul saya halaman nilai UAS, itu kita atur dulu di XML-nya yang ini. Tuh, teksnya kita tulis dulu saya halaman nilai UAS, grafitinya center agar di tengah, lalu di eh, nilai.kt ini panggil dulu eh, ID yang sudah kita buat di nilai XML ini, yang ini.
Lalu kita pilih set on click listener. Jadi ketika ditekan akan muncul saya halaman nilai UAS. Begitu juga dengan UTS ketika saya tekan akan muncul saya halaman nilai UTS. Itu juga dari sini BTN UTS panggil dulu ID-nya, kita pilih set on click listener, lalu akan muncul ke halaman nilai UTS. Lanjut, untuk presensi, kita aturnya di sini. Untuk membuat kotak ini, kita menggunakan background ini untuk menjadi penanda saja di mana QR-nya atau kameranya akan men-scan QR-nya. Terus untuk arahkan kamera ke QR code bla 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 itu kita aturnya di text view. Untuk kotak bolong ini kita mengaturnya di edit text. Lalu terakhir untuk logout ini langsung kembali ke halaman login. Tidak ada antar mukanya atau codingannya karena dia akan langsung kembali ke halaman login. Tapi bagaimana caranya? Itu sudah diatur terlebih dahulu di dashboard yang ini. Jadi buat CV logout atau card view logout, set on click listener dari halaman disk atau halaman dashboard tempat CV logout tuh halaman login gitu. Jadi ketika kita tekan logout langsung kembali ke halaman login. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang.